Saat ini Cuy dan Kinran sedang bersama. Namun saat keduanya mendengar suara seseorang, Cuy dan Kinran lalu menoleh ke belakang. Suara ini berasal dari seorang pria yang bernama Qiu Yiming, yang saat ini ia sedang berbicara bersama Dong Guhao dengan nada merendahkan. Kinran yang mengenal Qiu Yiming, ia memberitahu informasi mengenai Qiu Yiming kepada Cuy dan menyarankan Cuy untuk tidak memprovokasi Qiu Yiming. Cuy sendiri tidak peduli dengan saran ini dan ia lalu menghampiri Qiu Yiming dan melontarkan hinaan layaknya anjing menggonggong kepada Qiu Yiming. Mendengar dirinya dihina seperti anjing menggonggong, sontak Qiu Yiming pun menjadi marah dan bertanya siapa yang ia panggil anjing menggonggong. Cuy pun dengan acuh tak acuh, ia hanya menjawab, siapapun yang merasa dirinya anjing, maka itulah anjing. Mendengar jawaban Cuy, Qiu Yiming menjadi lebih marah. Sedangkan Dong Guhao yang ada di samping, ia tak kuasa menahan tawa. Qiu Yiming pun ingin memberi pelajaran ke Cuy, tapi Dong Guhao mencoba untuk menenangkan Qiu Yiming dan memohon Qiu Yiming untuk memaafkan Cuy. Melihat dirinya dibela Dong Guhao, Cuy merasa Dong Guhao ini sudah berubah dan sepertinya Dong Guhao tidaklah seburuk di awal cerita. Qiu Yiming tidak peduli dengan Dong Guhao dan ia yang melihat karakter Cuy. Ia menebak pria yang ia temui ini adalah orang yang sering dirumorkan, yaitu Cuy. Mendengar Qiu Yiming, sontak Cuy menjadi kaget dan bertanya apakah dirinya sebegitu terkenalnya hingga banyak orang tahu tentangnya. Qiu Yiming yang mengetahui tebakannya benar, ia lalu menyeringai dan ia berniat untuk menantang Cuy. Qiu Yiming sendiri ingin menantang kelas Cuy dengan kelasnya di festival sekolah yang akan datang. Dan siapapun kelas yang kalah, ia harus pergi dari sekolah. Cuy terdiam mendengar tantangan Qiu Yiming dan ia merasa ini tidaklah sesederhana kelihatannya. Dan ia menebak Qiu Yiming ini pasti bawahan Yao Tianming. Qiu Yiming sendiri saat melihat Cuy terdiam, ia lalu menunjuk Cuy dan bertanya apakah Cuy berani menerima tantangannya. Kinran yang ada di samping, ia menyarankan Cuy untuk tidak menerima tantangan ini karena sepengetahuannya kelas Qiu Yiming adalah kelas seni. Namun meski Cuy mendapat saran Kinran, Cuy tetap mengabaikan saran tersebut dan tanpa ragu Cuy pun menerima tantangan Qiu Yiming. Alasan Cuy menerima tantangan ini karena Qiu Yiming sendiri adalah bawahan Yao Tianming. Jadi Cuy tidak ingin menganggap enteng masalah ini. Sementara itu, Qiu Yiming saat ini berpikir jika ia berhasil mengeluarkan Cuy dari sekolah, Yao Tianming pasti akan memujinya. Dan Qiu Yiming sendiri yakin kelasnya pasti akan memenangkan tantangan ini karena kelasnya terdapat banyak murid berbakat dalam seni. Memikirkan ini, Qiu Yiming lalu melihat ke arah perginya Cuy. Baginya, Cuy tidak akan punya kesempatan sama sekali untuk mengalahkan dirinya. Dan saat ini, Kinran yang bersama Cuy, ia tampak khawatir dan berkata, Cuy kali ini terlalu impulsif dan harusnya Cuy tidak menerima tantangan ini. Melihat kekhawatiran Kinran, Cuy tersenyum dan sambil mengusap kepala Kinran, ia berkata dirinya dan kelasnya pasti akan memenangkan tantangan ini. Kinran yang mendengar Cuy dan menyadari Cuy mengusap kepalanya, Kinran pun tersipu malu dan raut wajahnya tampak memerah. Adegan berikutnya, sesampainya Cuy di kelas, Cuy langsung berteriak dan menyuruh semua muridnya untuk diam sejenak. Semua murid Cuy yang tengah asik dengan urusan mereka. Saat mereka mendengar Cuy, mereka terdiam dan kemudian menoleh ke arah Cuy. Cuy lalu menjelaskan tentang tantangan yang ia terima dari Qiu Yiming sebelumnya. Dan Cuy bertanya bagaimana tanggapan para muridnya. Setelah mendengar penjelasan Cuy, sontak raut wajah semua murid Cuy tampak garang dan menjawab mereka semua menerima tantangan ini. Cuy pun tersenyum mendengar jawaban dari para muridnya dan berkata ini baru murid-muridnya. Adegan kemudian berganti. Setelah Cuy selesai dengan urusan bersama para muridnya, Cuy saat ini terlihat keluar dan ia tampak menemui seseorang. Orang yang ingin Cuy temui adalah Feng Wangshui, yang saat ini Feng Wangshui datang membawa mobilnya dan ia sudah menunggu Cuy sejak lama.
Jui yang baru datang, ia lalu meminta maaf dan berkata ia sebelumnya memiliki urusan bersama para muridnya, jadi ia sedikit terlambat. Adegan berikutnya, setelah keduanya masuk ke dalam mobil, Feng Wangshui berkata hari ini ia ingin mengajak Jui ke sebuah acara pelelangan artefak sihir. Dan di acara pelelangan ini mungkin nantinya akan ada artefak sihir yang mungkin Jui inginkan. Sementara itu, saat ini Qinran yang melihat Jui pergi bersama dengan seorang wanita, ia tampak marah dan merasakan api cemburu di hatinya. Adegan berlanjut, Jui saat ini di dalam mobil bertanya, apa tujuan dari pelelangan ini? Bahkan mereka sampai memiliki artefak sihir. Feng Wangshui pun menjawab, tidak ada hal spesial dari pelelangan ini, dan pelelangan ini hanyalah pelelangan kecil, dan ia mendapat informasi ini dari temannya. Mendapat jawaban, Jui merenung. Sekarang permasalahannya adalah kultivasinya terlalu lambat, dan untuk itu yang ia butuhkan adalah artefak sihir. Adegan berikutnya, beberapa saat kemudian, mobil Feng Wangshui telah sampai dan terlihat seorang pria tampak menyambut. Pria ini bernama Li Yuan. Dan ada juga seorang wanita. Wanita ini bernama Yang Qiu dan ia berkata ke Feng Wangshui bahwa Li Yuan selalu memikirkan Feng Wangshui. Mendengar Yang Qiu, Feng Wangshui tidak terlalu menganggap serius dan ia kemudian menyarankan untuk segera masuk ke dalam terlebih dahulu. Mendengar Feng Wangshui, Li Yuan pun terdiam dan ia hanya bisa melihat ke arah perginya Feng Wangshui dan pria yang datang bersamanya, yaitu Jui. Seorang pria lalu muncul. Pria ini bernama Gu Shengming, pacar Yang Qiu. Ia berkata, jika Li Yuan tidak cepat, maka Feng Wangshui akan diambil pria lain. Setelah mengatakan ini, Gu Shengming juga berkata, jika hati wanita tidak bisa diambil dengan cara kelembutan, maka ambillah dengan cara tindakan spesial. Mendengar saran Gu Shengming, Li Yuan juga tahu akan hal ini. Tapi kali ini ia tidak bisa melakukannya, karena kali ini akan ada seseorang yang akan datang. Menurut informasi yang Li Yuan terima, orang yang datang adalah seorang tuan muda dari keluarga kaya di kota Jinlin bernama Jiang Hao. Mendengar nama Jiang Hao, Gu Shengming menjadi kaget dan ia tahu siapa sebenarnya Jiang Hao, yaitu tuan muda dari grup Dajiang di kota Jinlin. Li Yuan juga melanjutkan, tidak hanya Jiang Hao yang akan datang, melainkan ada juga seseorang dari grup Feng Hua dari kota Qinhua yang juga akan datang. Namun, Li Yuan sendiri tidak tahu siapa orang dari grup Feng Hua yang akan dikirim untuk datang di acara pelelangan ini. Jadi dalam hal ini, Li Yuan tidak ingin macam-macam, dan untuk Feng Wangshui, ia masih punya banyak kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Adegan pun kemudian berlanjut. Saat ini Jui dan Feng Wangshui yang sudah masuk ke dalam, keduanya telah berada di sebuah ruangan. Feng Wangshui lalu menjelaskan ke Jui, klub Phoenix ini adalah klub terbaik di kota Linhai, dan meski tidak sebagus dari kota lain, klub ini tidaklah buruk. Namun saat ini, di tengah Feng Wangshui sedang menjelaskan, terlihat ada seseorang yang berjalan menghampiri Feng Wangshui. Orang ini adalah pria gendut, dan ia bertanya ke Feng Wangshui dengan nada main-main, apakah Feng Wangshui bisa menemaninya minum bersama. Mendengar pria gendut, Feng Wangshui tanpa pikir panjang, ia langsung menolak ajakan pria gendut dan menjawab bahwa ia sudah punya pacar. Mendapat penolakan, pria gendut lalu bertanya lagi ke Feng Wangshui, siapakah pria beruntung yang bisa memiliki wanita secantik Feng Wangshui? Mendengar pertanyaan, Feng Wangshui spontan meraih lengan Jui dan menjawab, Jui lah pacarnya. Pria gendut yang melihat orang yang dimaksud adalah Jui. Ia lalu memberitahu identitasnya sebagai manajer dan ia ingin tahu bagaimana respon Jui. Jui sendiri tidak terlalu peduli setelah mengetahui identitas pria gendut dan ia hanya menyuruh pria gendut untuk pergi. Sontak melihat respon Jui seperti ini, pria gendut pun jadi marah dan dengan meraih kerah baju Jui, ia bertanya apa maksud Jui mengatakan ini. Jui yang mendapat perlakuan seperti ini, ia hanya mengacungkan jari tengahnya dan sekali lagi menyuruh pria gendut untuk menyingkir dari hadapannya. Pria gendut menjadi lebih marah saat mendengar ini dan ia seperti tidak bisa menahan diri untuk segera memukul Jui. Namun pria gendut tetap menahan dirinya dan ia memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, ia menunjuk Jui, berkata Jui akan menyesali tindakannya kali ini.
Sementara itu, Feng Wangshui yang melihat ini dari awal sampai akhir. Ia tak kuasa menahan tawa dan merasa Juyi ini sangatlah lucu. Adegan berikutnya, Gu Shengming datang dan ia juga melihat konflik sebelumnya dan ia bertanya, apakah Juyi tidak takut dengan balasan pria gendut? Mendengar semacam peringatan, Juyi menjawab santai, mungkin Gu Shengming takut, tapi dirinya tidak akan pernah takut dengan orang seperti pria gendut sebelumnya. Mendapat jawaban Juyi seperti ini, Gu Shengming pun menjadi kesal dan ia tampak menggertakkan giginya. Di sisi lain, Li Yuan kemudian dengan muram bertanya kepada Feng Wangshui, kenapa Feng Wangshui berani menyinggung pria gendut sebelumnya. Feng Wangshui yang mendengar Li Yuan, ia menjadi penasaran dan balik bertanya, apakah pria gendut sebelumnya memiliki status tinggi? Li Yuan menjawab, pria gendut sebelumnya tentu tidak punya status tinggi, tapi orang di belakangnya adalah Tuan Muda Jiang dari grup Dajiang di kota Jinlin. Mendengar Li Yuan, sontak Feng Wangshui menjadi terkejut dan mengkonfirmasi apakah Tuan Muda Jiang yang dimaksud adalah Jiang Hao. Namun sebelum Feng Wangshui mendapat konfirmasi, tiba-tiba sekelompok orang dengan tampang seperti preman datang karena suruhan pria gendut. Melihat orang yang datang, Li Yuan menjadi terkejut dan panik karena ia sendiri tahu orang yang datang adalah Han Shensen, bawahan Jiang Hao. Han Shensen kemudian berkata kepada Feng Wangshui, ia ingin mengajak Feng Wangshui minum bersama. Jika tidak, ia tidak akan melupakan masalah ini. Mendengar ini, Feng Wangshui tampak gugup dan karena ia tidak ingin memperpanjang masalah, ia pun dengan berat hati menerima ajakan Han Shensen. Melihat Feng Wangshui menerima ajakannya, Han Shensen menyeringai dan bergumam, sepertinya reputasi tuan mudanya masih berguna di sini. Namun ketika Feng Wangshui hendak berdiri, Juyi yang ada di samping, ia tiba-tiba meraih tangan Feng Wangshui dan memintanya untuk duduk kembali. Juyi kemudian berkata, jika memang Jiang Hao ingin mendapatkan permintaan maaf, kalau begitu suruh Jiang Hao datang menemuinya. Mendengar Juyi, Li Yuan jadi terkejut dan ia langsung menyuruh Juyi diam. Sambil ia menoleh ke arah Han Shensen, berkata ia tidak mengenal Juyi sama sekali. Sedangkan Han Shensen saat ia mendengar Juyi, sontak ia pun jadi marah dan ia tidak bisa menahan diri untuk segera memberi pelajaran kepada Juyi. Namun di tengah kemarahan Han Shensen, tanpa disangka Jiang Hao tiba-tiba datang dan Han Shensen yang menyadari ini, ia pun menoleh ke arah Jiang Hao. Li Yuan yang juga melihat kedatangan Jiang Hao, ia langsung menunjuk Juyi dan mengatakan semua provokasi yang sudah Juyi lakukan sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Li Yuan dan Han Shensen menatap Juyi dengan tampang penuh kemenangan dan keduanya menganggap kali ini Juyi akan tamat. Tapi berbeda dari apa yang dibayangkan keduanya, Jiang Hao bukannya marah, melainkan ia berlutut. Melihat ini, sontak keduanya pun jadi terkejut. Jiang Hao lalu dengan girang memeluk kaki Juyi dan ia sendiri menganggap Juyi sebagai orang tua keduanya setelah Juyi menyelamatkan hidupnya. Melihat Jiang Hao berlutut di hadapan Juyi, Han Shensen tampak cemas dan ia dengan panik meminta Jiang Hao untuk cepat berdiri. Akan tetapi, Jiang Hao menolak permintaan Han Shensen dan dengan nada marah berkata, apa salahnya ia berlutut kepada orang tua keduanya. Sontak mendengar ucapan Jiang Hao, Han Shensen pun melongo dan untuk sejenak ia tidak tahu harus mengatakan apa. Dan saat ini, Juyi yang melihat Jiang Hao berlutut di hadapannya, ia menyuruh Jiang Hao untuk segera berdiri karena hal ini sendiri tidak baik untuk Jiang Hao. Mendengar perintah Juyi, Jiang Hao dengan sikap lalu berdiri dan ia berkata, apapun yang Juyi katakan, ia akan mendengarkan. Setelah mengatakan ini, Jiang Hao lalu duduk di antara Juyi dan Feng Wangshui dan bertanya, kenapa Juyi ada di sini? Feng Wangshui yang melihat ini, ia jadi penasaran, merenung, siapakah sebenarnya Juyi ini sampai bisa membuat orang seperti Jiang Hao begitu hormat padanya. Juyi sendiri saat dengar pertanyaan Jiang Hao, ia hanya menjawab, ia di sini karena ada sebuah item spesial di pelelangan ini, jadi ia ingin melihatnya. Menyebut item spesial, Jiang Hao menebak apa yang dimaksud Juyi adalah artefak sihir. Sadar niatnya diketahui, Juyi sontak memuncratkan air yang ia minum. Jiang Hao lalu menunjuk Li Yuan dan menyuruhnya untuk menjelaskan seperti apa artefak sihir yang akan dilelang kali ini kepada Juyi.
Mendapat perintah, Li Yuan pun setuju. Li Yuan kemudian menjelaskan artefak sihir yang akan dilelang kali ini akan ada 2 item. Item yang pertama adalah porselin dari dinasti Qing. Porselin ini memiliki manfaat, jika diletakkan di kamar akan ada efek menenangkan. Dan item kedua adalah bantal batu yang memiliki asal yang sangat spesial, karena berdasarkan identifikasi, bantal batu ini pernah digunakan oleh raja dari Feng. Mendengar penjelasan mengenai kedua item ini, sontak Jiang Hao pun menjadi terkejut dan bertanya apakah yang dikatakan Li Yuan benar. Tentu apa yang dikatakan Li Yuan benar, dan menurut penelitian, bantal batu ini dapat menyembuhkan insomnia dan bahkan ada efek menambah kecantikan. Kali ini, Yang Qiu yang juga mendengar penjelasan Li Yuan mengenai kedua item ini, ia juga ikut terkejut dan ia sedikit tertarik dengan bantal batu ini. Sedangkan Cui yang mendengar penjelasan mengenai bantal batu, ia berpikir, bukankah bantal batu ini berasal dari sekte Taiji miliknya? Cui lalu memiliki ide, jika bantal batu ini digunakan dalam pembuatan arai di Villa Qianlong, bantal batu ini pasti akan meningkatkan performa arai. Di sisi lain, saat Jiang Hao melihat Cui terlihat seolah tertarik dengan artefak sihir ini, ia lalu menawarkan diri untuk membelikan artefak sihir ini untuk Cui. Tapi di saat Jiang Hao tengah berbicara dengan Cui, tiba-tiba terdengar suara seseorang dengan nada remeh datang. Mendengar ini, Jiang Hao pun melirik ke belakang. Suara ini berasal dari seorang pria, dan pria ini bernama Fan Gaowei yang berasal dari grup Feng Hua di kota Qinhua. Melihat orang yang datang adalah Fan Gaowei, Jiang Hao pun merasa sedikit kesal dan ia menatap Fan Gaowei dengan tatapan penuh kebencian. Li Yuan yang juga melihat Fan Gaowei datang, ia tampak gugup dan ia sendiri tahu siapa Fan Gaowei ini yang memiliki identitas lebih tinggi dari Jiang Hao. Sedangkan Feng Wangshui sesaat ia melihat Fan Gaowei datang, ia juga langsung menjadi gugup dan ia tidak mengira Fan Gaowei juga akan datang ke sini. Melihat Feng Wangshui gugup, Cui jadi penasaran, merenung, bukankah Feng Wangshui juga berasal dari grup Feng Hua? Jadi kenapa ia takut saat Fan Gaowei datang? Dan saat ini, Fan Gaowei yang juga tahu Feng Wangshui di sini, sontak ia pun terkejut dan sama seperti Feng Wangshui, ia tidak mengira Feng Wangshui ada di sini. Menyadari ini, Fan Gaowei lalu menghampiri Feng Wangshui dan ia berniat mengajak Feng Wangshui untuk tidur bersama setelah acara pelelangan selesai. Sontak saat Fan Gaowei mengatakan ini, Cui yang mendengarnya, ia tampak terdiam dan tampangnya sedikit muram. Sedangkan Feng Wangshui yang juga mendengar ucapan Fan Gaowei, ia pun menjadi marah dan memperingatkan Fan Gaowei untuk menjaga ucapannya. Namun Fan Gaowei tidak peduli dengan kemarahan Feng Wangshui dan ia berkata, Feng Wangshui hanyalah cucu angkat dari kakeknya, yaitu Fan Deyun. Dan Feng Wangshui sendiri tidak memiliki posisi maupun hak bicara di dalam keluarga Fan. Untuk itu, Fan Gaowei lalu menyarankan Feng Wangshui, jika Feng Wangshui ingin benar-benar menjadi bagian keluarga Fan, maka menikahlah dengan dirinya. Mendengar Fan Gaowei, Feng Wangshui jadi lebih marah, bertanya, apakah Fan Gaowei tidak takut apa yang telah ia ucapkan akan sampai di telinga Fan Deyun? Fan Gaowei pun menjawab, Fan Deyun saat ini berada di luar negeri, jadi ia tidak akan dengar hal ini. Dan meski tahu, Fan Deyun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar Fan Gaowei, Feng Wangshui tampak terdiam, sementara ia hanya bisa menahan perasaan marah dan tak berdaya di hatinya. Namun saat ini, di tengah percakapan antara Feng Wangshui dan Fan Gaowei, tanpa disangka, tiba-tiba terlihat wajah Fan Gaowei tersiram oleh air minuman. Mendapat perlakuan seperti ini, sontak Fan Gaowei pun menjadi marah dan bertanya siapa orang yang berani menyiram air ke wajahnya. Tentu orang yang menyiram adalah Cui, berkata, wajar keluarga Fan dari generasi ke generasi jadi semakin buruk karena generasinya seperti Fan Gaowei. Tahu orang yang menyiramnya adalah Cui dan ia juga mendengar ucapan Cui, Fan Gaowei pun tidak bisa menahan diri dan ia langsung menyerang Cui. Cui sendiri tidak tinggal diam melihat Fan Gaowei menyerangnya, dan sebelum serangan Fan Gaowei mengenainya, Cui lalu memukul balik Fan Gaowei. Mendapat pukulan, Fan Gaowei pun tidak bisa menahannya dan ia pun akhirnya terpental dan terlempar ke belakang.
Akan tetapi tidak cukup sampai di sini. Adegan berikutnya terlihat tangan Jui kemudian tampak meraih kerah baju Van Gogh. Dan Jui tanpa basa-basi, ia yang sudah mengambil sebuah teko, ia langsung menuangkan air di dalam teko ke kepala Van Gogh. Jui lalu menoleh ke arah Jiang Hao dan ia menyuruh Jiang Hao untuk memfoto dirinya yang sudah memberi pelajaran kepada Van Gogh. Sedangkan di sisi lain, Li Yuan yang melihat aksi Jui, ia jadi terkejut sekaligus panik dan ia tidak mengira Jui berani melakukan ini ke Van Gogh. Dan saat ini, Jui yang sudah melumpuhkan Van Gogh, ia pun menyeringai dan bertanya ke Van Gogh, apakah Van Gogh sudah menyadari kesalahannya. Van Gogh pun tampak ketakutan dan akhirnya ia menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya sebelumnya. Tapi meski begitu, di benak Van Gogh ia masih tidak terima dan ia berniat saat ini selesai ia akan memanggil seseorang untuk balas dendam kepada Jui. Jui sendiri tahu apa yang dipikirkan Van Gogh dan ia lalu berkata ia akan memberikan kesempatan Van Gogh untuk memanggil seseorang sekarang. Setelah mengatakan ini, Jui kemudian mengeluarkan ponselnya dan ia ingin menghubungi seseorang dari keluarga Van. Di sisi lain, saat Jiang Hao melihat apa yang Jui ingin lakukan, ia pun tampak terkejut, merenung apakah Jui sungguh serius dengan apa yang ia ucapkan. Sedangkan Li Yuan yang juga melihat Jui, ia juga tampak terkejut dan tidak seperti Jiang Hao, ia menganggap Jui mungkin hanya berpura-pura. Begitu pula dengan Feng Wangshui. Saat ini raut wajahnya memperlihatkan kegugupan dan di dalam hatinya ia merasa khawatir dengan Jui. Dan saat ini di hadapan Van Gogh yang tampak panik, Jui sudah memutuskan orang yang ingin ia hubungi, yaitu Van Deyun, kakek Van Gogh. Tahu orang yang akan dihubungi adalah kakeknya. Raut wajah Van Gogh yang awalnya panik akhirnya berubah jadi senyum remeh dan menganggap Jui akan tamat kali ini. Adegan berikutnya, ponsel Jui yang sudah terhubung, ia lalu terlihat berbicara dengan Van Deyun dan ia mengatakan konflik dirinya dengan Van Gogh. Setelah mengatakan ini, Jui kemudian memberikan ponselnya ke Van Gogh dan berkata Van Deyun ingin berbicara dengan Van Gogh. Van Gogh pun menerima ponsel Jui dan ia langsung memberitahu Van Deyun tentang perlakuan buruk yang sudah Jui lakukan kepadanya. Namun bukannya dapat pembelaan, melainkan Van Gogh justru dapat teriakan kemarahan dari Van Deyun. Mendengar ini, sontak Van Gogh pun jadi bingung. Sementara itu, Jiang Hao dan Li Yuan yang juga mendengar teriakan Van Deyun, keduanya juga ikut terkejut dan bingung dengan apa yang keduanya dengar. Dan saat ini, Van Gogh yang bingung, ia pun jadi pucat karena ia mendengar Van Deyun menyuruhnya segera minta maaf ke Jui. Jika tidak, ia akan dapat hukuman. Jui sendiri setelah memberi kesempatan Van Gogh, ia lalu mengambil kembali HP-nya, bertanya apakah Van Gogh sudah tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mendengar Jui, Van Gogh pun tersadar dan ia lalu bersujud di hadapan Feng Wangshui dan ia mengakui kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya. Van Gogh tampak menyesali perbuatannya dan ia hanya bisa memaki-maki dirinya sambil sesekali meminta maaf kepada Feng Wangshui. Merasa semuanya sudah berakhir, Jui pun tidak berniat berlama-lama tetap di sini dan ia kemudian mengajak Feng Wangshui untuk pergi. Sedangkan Jiang Hao dan Li Yuan yang melihat Jui pergi, keduanya tampak tertegun dengan ending ini. Terutama Jiang Hao, ia merasa Jui ini sangatlah misterius.